Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konten lainnya di hari Rabu ini gua ingin membahas satu hal ya. Jadi salah seorang atau dari jurnalis Jamie Jackson ini di The Guardian mengatakan kalau beberapa pemain Manchester United di hari Ahad beberapa pemain Manchester United setelah pertandingan hari Sabtu menghadapi Fulham, mereka minta libur di hari setelahnya, itu adalah di hari Ahad. Dan permintaan ini membuat staf Manchester United terkejut ya. Dan tentu saja mereka menolak permintaan tersebut. Wow. Ini ditulis oleh Jamie Jackson dari The Guardian. Ini menurut gue kabar yang kalau betul, kabar yang sangat mengejutkan juga sih pastinya menurut gue secara ringan amatiran. Para staff surprise ataupun kaget dengan request ini dan tentu saja ditolak. Ada beberapa pemain Manchester United, mereka melakukan komplain ya ke coaching staff dari Manchester United dan mereka ingin hari Ahad ini libur. Wow. Dan biasanya skuad dari Erik ten Hag ini sehari setelah pertandingan mereka melakukan pertemuan untuk menurunkan tensi permainan dan juga melakukan analisa video. Request ini tentu saja mengejutkan ya, dan ini mengganggu juga rutinitas manajer Manchester United yang biasanya itu tadi mereka melakukan analisa secara bersama-sama, dan tentu saja ini ditolak oleh staf Manchester United. Mereka mempertanyakan komitmen dari para pemain tersebut, dan disebutkan Erik ten Hag ini tidak mengetahui, dan menurut gue ini agak aneh ya kalau tidak mengetahui hal ini. Mungkin dari staff langsung yang menolaknya. Di bulan November, The Guardian mengatakan kalau ada beberapa pemain di Manchester United yang memiliki performa yang tidak bagus karena mereka bekerja terlalu keras di latihan yang dipimpin oleh Erik ten Hag. Mereka memiliki komplain ya, karena mereka lebih lelah dari sebelumnya. Kekalahan menghadapi Fulham kemarin ini menghentikan 5 kemenangan sebelumnya diraih secara beruntun. Ada kabar lainnya. Itu saja informasinya. Ini menurut gue, pertama adalah membahas tentang komplain pemain yang latihan terlalu keras. Salah satu resep menurut gue di zamannya Sir Alex Ferguson, mungkin sobat football nanti ada yang mengatakan, wah Sir Alex lagi. Ya gue harus mengambil contoh dari siapa lagi? Sir Alex Ferguson ini legenda hidup di Manchester United. Ada banyak poin positif. Kalau ada beberapa fans mungkin yang tidak atau belum menjadi fans Manchester United di zamannya Sir Alex Ferguson, ya menurut gue ya sayang sekali ya. Cuman mungkin bisa lebih banyak membaca artikel tentang Sir Alex, nonton film dokumenternya, bagaimana sangat Manchester United sekali menurut gue. Ini mengingatkan gue juga dari zamannya Sir Matt Busby, dan sejarah perkembangan klub termasuk di Manchester United sering sekali juga, dan klub-klub lainnya yang melihat poin-poin penting, poin-poin filosofi sepak bola klub dari manajer-manajer sebelumnya. Tidak ada yang aneh dari hal tersebut. Yang aneh adalah ketika mempertanyakannya. Menurut gue demikian ya. Mungkin gue yang ringan amatiran ini salah, tapi gue menilainya seperti itu. Dan balik lagi, Sir Alex Ferguson, dia selalu menciptakan keadaan di lapangan latihan itu justru lebih keras, lebih susah, lebih parah dibanding di lapangan latihan. Para pemainnya yang sudah banyak yang pensiun itu mengkonfirmasi di beberapa podcast ya kan, ataupun wawancara. Tapi dengan kerasnya di lapangan latihan, benturan, macam-macam lah ya. Akibatnya di lapangan pertandingan mereka justru lebih mudah.
Dari situ gue berpikir tidak ada yang salah dengan hal yang keras di lapangan latihan. Ini selain melatih teknis, fisik, juga karakter dan mental. Mereka harus bersaing, mereka harus berupaya sekuat-kuatnya di lapangan latihan. Bukan hanya untuk mengamankan posisi ya, artinya pemain untuk memenangkan posisi, tapi juga bagaimana membawa karakter tersebut nantinya ke lapangan pertandingan. Dan kalau hal ini dikeluhkan oleh beberapa pemain Manchester United, ya inilah permasalahan di Manchester United yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag. Dan menurut gua seharusnya ada pihak lain di Manchester United yang membantu Erik ten Hag terkait dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena ketika akan ada hukuman dan lain-lain, nanti agen dari pemain komplain. Ini harus dihadapi dengan Erik ten Hag. Sementara Erik ten Hag harus fokus ke taktik, ya kan, pengaturan strategi dan lain-lain. Harus ada pihak lain. Mungkin sporting director, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ketika hal-hal seperti ini masih harus terus dihadapi langsung oleh Erik ten Hag, ya ini membagi konsentrasi betul. Sementara klub lain mereka punya departemen atau bagian-bagian lain yang mengatasi hal-hal seperti ini. Dan terkait dengan pemain minta libur lagi, menurut gue sekali lagi ini karakter pemain di Manchester United ternyata di musim keduanya Erik ten Hag masih belum bisa terbentuk. Erik ten Hag sering sekali di berbagai wawancara mengatakan salah satu tugasnya dia adalah memang set up ulang karakter di Manchester United. Dan hal-hal seperti inilah yang harus dihadapi bahkan sampai musim kedua. Di musim pertama kita lihat bagaimana Marcus Rashford yang telat, lalu Cristiano Ronaldo ya luar biasa di situ, pemain yang ogah-ogahan lari sehingga harus ada hukuman lari kan 13 km itu. Di musim kedua ini Jadon Sancho dan hal-hal seperti ini menurut gua pemain mengeluhkan ini dan itu. Wow, padahal mereka digaji dengan sangat tinggi sekali kan. Gaji di Manchester United salah satu yang tertinggi. Dan ini masih yang harus dihadapi. Menurut gue ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan karakter. Dan tanpa karakter yang bagus, jangan harap ada sistem permainan yang bagus yang dimainkan di atas lapangan. Mereka bagus tapi mungkin belum konsisten. Karena hal-hal seperti ini masih ada. Jadi proses dalam tanda kutip pembersihan itu ternyata masih terus berlangsung. Dan ya, ini yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag beserta dengan staf kepelatihannya. Dan menurut gue ini bagaimana mungkin dia akan bisa fokus juga menerapkan strategi, memberikan arahan, instruksi ketika beberapa pemain mentalnya masih seperti ini. Kalah, minta libur di hari selanjutnya. Latihan terlalu keras, mengeluh. Inilah permasalahan di Manchester United. Sayangnya sampai dengan saat ini masih seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya? Ini momentum betul dengan adanya Ineos. Ineos juga harus melihat ya hal ini. Tentu saja ini bukan ranahnya Sir Jim Ratcliffe sebagai owner, tapi lebih ke Sir Dave Brasswold dan juga nantinya ke Omar Berada, mungkin juga ke sporting director, supaya bersama-sama bisa mencari solusi untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk kinerja sang manajer Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan, komentar, sampaikan dengan sopan seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.